Halo, perkenalkan nama saya Alfari Setiawan, NIM 6211420029 dari jurusan Ilmu Keolahragaan Rombol 1C. Di sini saya akan meresum kembali atau memaparkan kembali materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu materi biokimia yang telah dibagikan melalui link. Oke, langsung saja. Jaringan ubiquitin adalah protein regulator yang ditemukan pada hampir semua jaringan eukariotik. Enzim E1 atau enzim pengaktif ubiquitin mengatalisis langkah pertama dalam ubiquitination yang dapat menargetkan protein untuk degradasi melalui proteasom. Hal ini melalui ikat kovalen dari ubiquitin atau ubiquitin seperti pavin ke protein yang ditargetkan adalah mekanisme utama untuk mengaktifkan fungsi protein dan organisme eukariotik. Apa itu autophagy? Autophagy adalah mekanisme mencerna diri yang bertanggung jawab untuk menghilangkan organ yang rusak, protein yang cacat selama biosintesis, dan protein berumur panjang yang tidak berfungsi oleh lisosoma. Proses autofagi dimaksudkan untuk mengatur beragam fungsi seluler termasuk pertumbuhan, diferensiasi, respon terhadap defisi nutrisi, stres oksidatif, kematian sel, dan pengganti makromolekul dan organel. Mekanisme autofagi melibatkan pembentukan vesikel membran ganda yang membungkus sitoplasma, protein yang cacat, protein berumur panjang, dan organel. Kemudian bergabung dengan lisosom untuk degradasi. Pembentukan vesikel membran ganda adalah proses kompleks yang melibatkan 16 protein terkait autofagis atau protein ATG. Mekanisme molekuler dari autofagi melibatkan beberapa protein ATG. Inisiasi pembentukan autofagosom membutuhkan dua kompleks. Yang pertama yaitu kompleks yang berisi kelas 3 P13K. Kemudian yang kedua adalah kompleks lainnya termasuk serin atau treorin kinasis ATG1. Perpanjangan melibatkan dua jalur konjungsi mirip ubiquitin. Protein ATG8 yang larut mengalami pembelahan terminal karbosil oleh protein sistem ATG4 untuk mengekspos residu glisin reaktif untuk memediasi pembentukan autofagosom. Kemudian autofagosom yang telah selesai siap untuk fusi dengan endosom atau lisosom. Regulasi autofagi diaktifkan sebagai respon terhadap beragam stres dan kondisi fisiologi, misalnya kekurangan makanan, hipotermia, dan hipokasi yang dikenal sebagai modulator lingkungan. Pendampingan autofagi adalah degradatif sel eukariotik di mediasi lisosom untuk mencerna konstituennya sendiri selama perkembangan atau kelaparan. Autofagi telah dibagi menjadi 3 jenis umum tergantung pada mekanisme pengiriman bahan interseluler ke dalam lisosom untuk proses degradatif. Yang pertama adalah mikroautofagi, yang kedua adalah autofagi yang dimediasi pendamping atau CMA, dan yang ketiga adalah makroautofagi. Dalam mikroautofagi, bahan sitoplasma diasingkan melalui invaginasi langsung ke membran lisosom. Kemudian dalam makroautofagi melibatkan pembentukan struktur subseluler yang terikat membran ganda yang disebut autofagosom, mengandung konten yang dapat terurai untuk menyita bahan sitoplasma dan mengirimkannya ke lisosom untuk dipecah oleh enzim lisosom. Autofagi dan kanker. Perubahan kematian sel pada kanker adalah salah satu ciri khasnya, dan sel-sel ini berada di bawah tekanan untuk bertahan hidup.
autophagy dan kematian sel. Kematian sel terprogram dapat dibagi menjadi kematian sel apopotesis tipe 1 dan autofagik tipe 2. Selain itu, mungkin ada bentuk nekrosis terprogram dan jalur kematian lain yang bahkan kurang jelas. Jalur molekuler yang terlibat dalam regulasi dan pelaksanaan apopotesis telah ditentukan dengan baik. Autophagis dan penyakitnya. Ada beberapa ulasan terbaru tentang autophagis dan berkaitan dengan kanker dan penyakit lain. Autophagis adalah proses yang diprogram secara genetik dan dilestarikan secara evolusioner yang mendegradasi protein seluler dan organel berumur panjang. Autophagis penting dalam perkembangan normal dan merespon rangsangan lingkungan yang berubah. Selain itu, peranannya dalam kanker itu penting dalam berbagai penyakit, termasuk infeksi bakteri dan virus, gangguan neurodegeneratif, beberapa miopati, dan penyakit kardiovaskuler. Penyakit dan pengobatan autofagi. Beberapa obat telah digunakan untuk mengobati gangguan yang berhubungan dengan autofagi, tetapi pengobatan bersama belum tiba. Di sini telah difokuskan pada obat-obat itu sendiri atau dalam kombinasi untuk penyakit yang diobati. Obat-obat tersebut telah digunakan untuk menginduksi atau memblokir jalur autofagi untuk meringankan penyakit. 4 penghambat P97 telah dilaporkan sampai sekarang. Telah dibuktikan bahwa penghambat sistem ubiquitin, proteasoma, dan hemostasis ER dapat menawarkan kemungkinan terapeutik yang menarik untuk jenis kanker manusia tertentu. Dengan demikian, pengembangan inhibitor P97 telah muncul sebagai strategi terapeutik untuk pengobatan kanker pada manusia. Demikian tadi adalah pemutaran resume materi yang telah saya dapatkan. Bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata terima kasih.